Kami lanjutkan dualisme kepengurusan P3 yang kami bahas ini dari sisi komunikasi politik dan dari sisi hukum tata negara. Bu Lely, tadi Profesor Juanda bilang pemerintahnya harus netral dulu, sehingga ini kemudian bisa tidak berlarut-larut. Itu usulan dari pakar hukum tata negara. Pemerintah memang bisa netral, karena kan kita sebagai orang awam ngelihatnya, oh kayaknya ngedukung sana nih gitu. Iya, kalau dari sisi politik agak sulit ya kayaknya, kan, Bu? agak sulit. Nah, itu yang menjadi persoalan. Tapi begini, ketika itu terjadi dengan partai lain, Golkar misalnya, ketidaknetralan pemerintah itu kan dibaca secara bersama-sama oleh kedua kubu yang saat itu bertentangan, Pak Abu Rizal Bakri sama Agung Laksono, sehingga ketemulah jalan islah yang ala Golkar. Sekarang P3 kan punya jalan islah yang berbeda. Mungkin karena Golkar punya Pak JK yang juga dituakan di Golkar kali ya. Kalau P3 ini mungkin agak susah ketemunya, karena ada wakil pemerintahnya itu di mana gitu. Iya, tokoh internal yang bisa menguatkan itu, kebuntuan jalan mediasi internal ini yang menyebabkan berlarut-larutnya. Tapi saya pikir kalau tidak ketemu itu, mereka saja yang bertemu bersama-sama, lalu keduanya saling mengalah atau mempertemukan jalan apa. Kan banyak sekali tokoh-tokoh P3 yang sangat mereka tuakan, misalnya yang dari kalangan ulama dan sebagainya, itu bisa menjadi jejaring lain yang bisa mempertemukan kompetensi mereka itu menjadi kekuatan untuk membesarkan partai. Jadi jangan berhenti di sana menurut saya. Oke, tapi Ibu setuju bahwa pemerintah seharusnya betul-betul, bisa kita menyebutnya apa ya? netral. Jangan intervensi, dia harus tetap netral supaya partai kemudian bisa mengembalikan, bisa ikhlas dan mengembalikan marwah partainya begitu. Saya ke Prof. Juanda sedikit lagi, Prof. Kalau ini banding saling banding ini terus berlanjut kan nggak selesai-selesai. Kalau dari sisi hukum tata negara ini akan sampai mana? Atau ada usulan lain dari Profesor sebagai pakar hukum tata negara supaya ini cepat selesai dan tidak merugikan P3, tidak merugikan pemerintah, tidak jelek juga di mata publik politik nasional? Ya, saya kira begini, dalam konteks hukum, ketika satu kasus itu masuk ke ranah pengadilan, maka memang akhirnya adalah satu keputusan. Nah, putusan ini ada yang merasa tidak puas atau tidak memiliki kandungan keadilan. Ketika itu maka diberi kewenangan untuk sekarang kita katakan upaya hukum. Nah, upaya hukum itu kan ada yang saya katakan tadi, ada yang biasa, ada yang luar biasa. Yang biasa sampai ke tingkat kasasi. Dan yang luar biasa tentu nanti adalah itu peninjauan kembali. Nah, kalau ini dilakukan, ini saya kira sampai saya prediksi sampai 2 tahun lagi selesai. Nah, memang keadilan itu sangat relatif sekali ketika kita berpikirnya subjektif. Tetapi keadilan itu kan bisa didekati dari pendekatan nilai dan pendekatan objektif. Nah, oleh karena itu kira memang langkah-langkah hukum ini adalah langkah yang terbaik ketika satu perdamaian atau islah tidak bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena itu saya pikir apalagi ini partai Islam, saya kira partai yang memang melambangkan kesucian dan segala macam kedamaian misalnya. Kenapa tidak memang bahwa ini dilakukan islah antar elit? Saya kira ini yang terbaik. Dan ini adalah satu adat yang kita pegang dari nenek moyang kita adalah sebelum kita melangkah ke ranah hukum, ada memang satu proses untuk mewujudkan keadilan itu berdasarkan melalui pendekatan, kesepakatan, melalui adat istiadat misalnya. Nah, ini saya kira bagusnya, saya pikir ya ketemulah para elit itu, dua kubu ini, saya kira lebih bagus lah. Ini yang terbaik demi untuk membangun umat ini. Apalagi 2019 sudah akan menghadapi satu pemilu nasional. Kapan lagi mereka untuk konsolidasi organisasi, perkuat internal mereka, bagaimana atau kader-kader mereka, saya kira ini kan terpecah. Yang merugikan mereka sendiri. Saya kira itu. Prof, saya kembali ke hukum yang sudah berjalan begitu ya. Ketika kubu Jan Faridz sudah menang di PT UN atas pemerintah dalam hal ini Kemenkumham,
Saya kan menangkap Profesor bilang ya Kemenkumham nih mau bisa banding atau tidak. Kalau banding panjang lagi nih ceritanya. Nah, sampai tahap ini pemerintah bisa melakukan sesuatu nggak? Kalau misalnya tidak banding tapi menawarkan solusi yang lain saja gitu di luar hukum sehingga ini tidak berlarut-larut, bisa nggak, Prof? Iya, memang bisa. Itu kan memang fungsi dari pemerintah itu bagaimana dia sebagai orang yang objektif, negarawan, dan inilah fungsi dari pejabat pemerintah yang sekarang ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Saya kira ini sudah merupakan satu obsolet mutlak yang harus dilakukan. Persoalannya ini sering dari dulu saya lihat siapapun menjadi pejabat pemerintah dia lupa terhadap fungsinya sendiri, dia dipolitisasi oleh kepentingan elit politik atau kepentingan politik tertentu. Nah ini yang bahaya saya kira, dan ini harus di stop, harus berhenti, tidak lagi berlanjut tentang politisasi partai politik ini. Saya kira demikian. Namun demikian saya kira kan di dalam partai politik ada namanya mahkamah etik, mahkamah kehormatan. Nah, saya kira kalau memang mahkamah kehormatan yang tidak bisa berfungsi karena ada dua kubu, karena dua kubu ini juga sama-sama punya mahkamah kehormatan, inilah saya tegaskan lagi fungsi dari pemerintah untuk melakukan penyelesaian secara objektif, secara netral. Kalau memang maunya tidak secara hukum, tapi kalau secara hukum Menteri Hukum dan HAM tidak melakukan upaya hukum banding, saya kira sudahlah, ini adalah berilah satu keputusan yang punya hak. Ini dengan catatan ya, ingat ketika Menteri Hukum dan HAM tidak banding, maka sudah merupakan hak, harus diakui posisi kubunya John Farid. Nah, itu yang kemudian menjadi titik tolak begitu ya. Nah, Ya. apakah ya secara politis apakah kemudian ini Bu Lely bisa diterima oleh kubu Romi atau mereka tidak terima, begitu kan? Ini kan jadi panjang lagi. Dari sisi politik ini saja, bagaimana Ibu kemudian bisa melihat jalan keluarnya? Selain tadi bahwa mereka bisa harus islah begitu ya? Iya, islah itu secara internal. Nah, tadi kan Prof. Juanda bilang ada keterlibatan pemerintah yang netral. Kalau pemerintah bisa mengusahakan itu lewat Menteri Hukum dan HAM tadi dengan menerima keputusan ini dan tidak banding, maka itu salah satu jalan keluar menurut saya. Karena sudah terlanjur masuk ke gugatan hukum sih pemerintahnya ya. Lalu kemudian sama-sama mengajak mereka dari kedua kubu ini dipanggil oleh pemerintah. Lalu membicarakan jalan keluar terbaik bahwa ini bukan demi pemerintah tapi demi kepentingan partai kalian. Nah, pihak yang bersengketa inilah yang memutuskan bahwa kalau mereka ketiadaan mediasi internal, mereka berdua saja yang menjadi mediator internal mereka sendiri. Jadi saya bilang tadi gunakan 4 model komunikasi politik kan seperti itu. Banyak cara sudah sebetulnya. Iya, interpersonal itu kan persuasif sifatnya. Nah, kalau persuasif ini bisa dilakukan itu bisa mengalahkan model komunikasi politik apapun. Itu yang terjadi. Karena dia dengan menyentuh lewat perasaan, lewat tangan, ayolah kita ini adalah sama. Kita ingin 2 tahun lagi loh ini waktu berjalan mempersiapkan. Kemarin dari nomor sekian menjadi nomor 9. Karena pengkubu-kubuan dukungan yang sama seperti itu. Nah, ini menjadi berbeda kalau kita kemudian membangun partai ini, marwah partai ini dibangun untuk merekrut kembali kader-kader partai yang terkoyak karena perbedaan pandangan ini. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini didengarkan oleh kubu P3. Kita butuh P3 yang ke depan baik untuk Indonesia soalnya. Kalau mereka nggak dengar pemerintah, mau dengar gimana kita? Setuju Bu Lely. Terima kasih Bu Lely sudah hadir di sini. Profesor Juanda, terima kasih banyak sudah bergabung melalui line telepon, Prof. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bu Lely, terima kasih. Kapan-kapan Ibu Lely sama Profesor Juanda hadir di sini bareng ya.